Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Tetap mengawal kasus ibu dan anak di Subang. Kali ini akan saya prediksi mengenai hubungan mereka, para saksi-saksi terhadap Ibu Tuti, hubungannya seperti apa. Yang namanya keluarga, kadang pasti ada gesekan-gesekan ya. Tapi gesekannya ini sedalam apa di hati mereka. Makanya itu saya akan ungkap di sini, tapi di sini prediksi itu masih memperkirakan apa yang terjadi, bukan memastikan, dan prediksi ini juga bisa salah. Tapi di sini saya berusaha untuk mengungkap sedalam apakah perasaan mereka, ketidaksukaan mereka terhadap Ibu Tuti. Saya mulai dari pemanggilan yang paling banyak, yaitu untuk saat ini masih dipegang Bapak Yosef. Makanya saya prediksi lebih dulu di sini ya. Sebesar apakah rasa tidak sukanya Pak Yosef kepada Ibu Tuti? Di sini saya lebih condong ke pemikiran negatif ya. Karena saya juga ingin tahu seberapa ikatan batin mereka kepada Ibu Tuti. Makanya saya lebih bertanya ke hal yang negatif, yaitu sebesar apakah mereka, ketidaksukaan mereka kepada Ibu Tuti. Yang pertama ini untuk Pak Yosef. Ada simbol completion. Ada permasalahan yang komplit di sini yang di pikiran Pak Yosef terhadap Ibu Tuti. Permasalahan yang komplit ini permasalahan yang seperti apa? Ketidaksukaan Pak Yosef pada Bu Tuti ini terhadap Bu Tuti ini masalah apa ya? Ketidaksukaannya ini karena apa? Karena ada isolasi. Isolasi ini mungkin ada hubungannya di mana Pak Yosef tidak mendapatkan gaji dari yayasan tersebut, padahal Pak Yosef yang mendirikan yayasan tersebut, tapi Pak Yosef bergantung hidupnya kepada Amel, kepada belas kasih Amel dan Ibu Tuti. Oh, jadi seperti itu. Apakah ketidaksukaan ini berbuah menjadi dendam atau luruh begitu saja? Ada simbol kebijaksanaan di sini. Ada sebuah pemikiran kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan seperti apa? Mari kita telusuri. Ada simbol insting, naluri, dan suara hati. Suara hati yang berujung kemana? Suara hati bagus atau suara hati yang buruk? Ada simbol komplain, jadi protes ya, protes. Jadi ini ketidaksukaan Pak Yosef kepada Ibu Tuti karena ada permasalahan yang komplit di sini. Ada permasalahan yang komplit di sini. Ada simbol kuburan, orang meratapi, dan di belakang orang ini ada dua orang, yang artinya permasalahan Pak Yosef dengan Ibu Tuti ini dilandasi adanya mungkin karena Pak Yosef sudah menikah dengan Bu Mimin, terus Bu Tuti melakukan sesuatu sehingga Pak Yosef pada akhirnya merasa komplain di sini terhadap apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti. Makanya di sini ada isolasi, di mana menurut Yoris sudah di-cut. Jadi gaji Pak Yosef tidak, maksudnya Pak Yosef tidak mendapatkan gaji lagi karena itu juga merupakan salah satu keputusan dari Ibu Tuti. Isolasi, tidak digaji, tapi di sini Pak Yosef berusaha untuk bijak menghadapi ini. Dan di sini juga ada simbol insting naluri, walaupun sebenarnya Pak Yosef ada komplain terhadap apa yang sudah Ibu Tuti berbuat kepadanya ya, ada komplain. Sebagai seorang perempuan, kita juga nggak mau dipoligami, nggak mau dimadu. Dan ketika sudah tahu suaminya madu, bagi saya, bagi Bu Tuti maupun bagi kalian perempuan, pasti juga akan melakukan yang hampir serupa apa yang dilakukan Ibu Tuti. Jadi memangkas pendapatan agar si laki-lakinya tidak macam-macam. Saya rasa ini masih wajar apa yang dilakukan Bu Tuti, dan Pak Yosefnya juga ada
komplain terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Ibu Tuti tersebut. Ini untuk Pak Yosef. Selanjutnya kita mengarah ke Danu. Seberapa tidak sukanya Danu ini kepada Ibu Tuti? Ada simbol fight. Yakin. Mengapa yakin? Mengapa yakin terhadap perasaannya kepada Ibu Tuti, terhadap ketidaksukaannya kepada Ibu Tuti? Yakin kenapa? Kenapa ya? Mengapa yakin kalau Bu Tuti juga tidak menyukainya? Komplain. Sebenarnya Danu juga ada protes, ada ketidaksukaan dengan Ibu Tuti. Tapi yang namanya hidup berdampingan pastilah ada gesekan-gesekan, itu pasti ya. Kemudian saya dalami lagi, komplain. Komplain dalam hal apa? Komplain dalam hal apa? Workaholic. Workaholic ini gila kerja. Jadi si Danu ini merasa Bu Tuti itu kalau menyuruh itu keterlaluan, workaholic. Bisa dikatakan tidak mengenal batas ya. Dimana kan Danu ini posisinya sebagai pegawai di yayasan tersebut. Tentunya ada jam-jam tertentu dalam masa kerjanya itu. Di luar jam tertentu seharusnya juga tidak boleh nyuruh-nyuruh seenaknya. Di sini ada workaholic, di mana Danu ini merasa ada tertekan juga karena sering disuruh-suruh seenaknya. Ada workaholic ya. Apakah komplain ini berujung kepada dendam kepada Ibu Tuti? Ada simbol balance, ada pertimbangan di sini. Jadi masih menimbang-nimbang antara dendam dan misalnya balas budi, seperti itu. Jadi bisa dikatakan Danu ini bisa menetralkan perasaannya kepada Ibu Tuti. Sekalipun dari keluarga Ibu Tuti atau Ibu Tuti sendiri kalau menyuruh Danu bisa dikatakan terlalu berlebihan ya kalau menyuruhnya. Selanjutnya ada simbol balance, tapi balance ini ada simbol di belakang, di bawahnya ini ada simbol wajah-wajah yang ada ketidaksukaan tapi berusaha untuk menyeimbangkan perasaannya ya. Selanjutnya, apakah dengan menyeimbangkan perasaannya itu pada akhirnya lebur begitu saja atau tetap ada ketidaksukaan yang mengganjal? Ada simbol impartiality, pilih kasih. Jadi Danu ini juga merasakan ada ketidakadilan apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti kepadanya. Impartiality itu lebih mengarah ke materi, mungkin gaji yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Pekerjaannya sering disuruh-suruh tapi gajinya seperti itu. Jadi Danu ini juga merasa ada ketidakadilan yang sudah dilakukan Ibu Tuti kepadanya. Kita juga tahu sendiri ya, gajinya Yoris 12 juta. Pak Yosef tidak digaji. Andai kata Pak Yosef tidak digaji, saya rasa itu juga karena perbuatan Pak Yosef yang poligami. Untuk Danu ini dia anak dari kakaknya Ibu Tuti. Walaupun anak angkat, tapi Ibu Ida ini sudah menganggap Danu ini sebagai anak kandungnya. Tapi gajinya 1,5 juta. Tapi juga harus dilihat tanah yang berdiri di yayasan tersebut itu juga ada hak dari tanahnya Ibu Ida, karena masih tanah keluarga. Kalau saya lihat dari pemberitaan seperti itu, tanah yang berdiri di yayasan tersebut adalah tanah milik ibunya Ibu Tuti, dimana Ibu Tuti ini punya saudara, entah kalau nggak salah berapa ya, 4 mungkin ya, 4 dengan Ibu Tuti kalau nggak salah. Jadi kalau salah kalian koreksi ya. Ada saudara-saudara yang masih mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Apalagi kalau kita pikir loh ya, kalau kita pikir Ibu Tuti umurnya sudah 50 berapa lebih, saudaranya pasti lebih dari itu. Sudah bisa dikatakan sudah usia yang
seperti itu bisa dikatakan agak tua, tapi tanah tersebut masih belum dibagi. Nah, mungkin karena ini akan ada timbul kecemburuan sosial. Seperti Danu ini, tidak ada keadilan di sini dalam hal materi, impartiality ya. Kemudian saya beralih ke siapa ya, Ibu Mimin apa Pak Yoris yang lebih banyak dipanggil ini. Saya dulukan Ibu Mimin saja ya. Seberapa besar kebencian Ibu Mimin ini kepada Ibu Tuti dan alasannya seperti apa? Ada simbol trickery. Trickery itu bisa dikatakan korban. Tipu daya. Trickery ini tipu daya. Tipu daya. Kita tahu kalau Pak Yosep ini tidak digaji oleh Ibu Tuti, di mana Ibu Tuti ini kan sebagai bendahara yayasan, dan Ibu Tuti setidaknya punya wewenang dalam mengeluarkan uang. Jadi merasa Bu Mimin ini agak kesel juga kalau suaminya tidak digaji di yayasan tersebut. Apakah kekesalan itu berbuah menjadi dendam? Simbol enlightenment, dia berusaha menerima. Enlightenment itu pencerahan artinya ya. Pencerahan bisa dikatakan Ibu Mimin berusaha menerima kondisinya. Saya lanjut, mengapa mau menerima kondisi seperti tersebut ya? Mengapa mau menerima kondisi tersebut? Alasannya apa? Alasannya dissipating. Kalau dia berusaha untuk menuntut agar Pak Yosep mendapatkan gaji, itu dia pikir buang-buang energi. Jadi Bu Mimin ini, andai kata dia menuntut agar Pak Yosep untuk mendapatkan gaji dari yayasan, buat dia itu buang-buang energi. Itu alasannya mengapa dia menerima. Apakah hal ini membuat dia sampai melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa di Subang? Ada simbol miracle. Miracle ini keajaiban. Jadi bisa dikatakan nggak sampai sebegitunya Ibu Mimin ini dalam perbuatannya yang ada hubungannya dengan kasus Subang ya. Selanjutnya kita beralih ke Yoris. Yang kita tanyakan adalah seberapa kebenciannya atau ketidaksukaannya kepada Ibu Tuti. Ada simbol acceptance, salah penerimaan. Jadi bisa dikatakan Yoris ini salah terima pada Ibu Tuti. Salah terima yang bagaimana? Salah terima yang hal apa ya? Mengapa salah terima? Ada simbol mistik. Mistik itu bisa dikatakan sesuatu yang tidak terlihat. Misalnya perasaan sayangnya kepada Yoris yang berbeda dengan perasaan sayangnya kepada Amel. Di sini ada simbol mistik. Mistik itu sesuatu yang tidak dilihat oleh mata. Misalnya seperti itu tadi, perasaan atau hal-hal yang kasat mata. Selanjutnya, apakah hal itu membuat dia menjadi benci kepada Ibu Tuti? Ada simbol fight, yakin. Dia yakin dalam hal apa? Karena di sini ada simbol acceptance, salah penerimaan terhadap apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti kepadanya. Yoris ini salah terima. Yakin kenapa? Ada simbol insecurity, posisinya yang tidak aman. Oh, jadi begini guys, Yoris ini salah terima kepada apa yang sudah diperbuat Ibu Tuti kepadanya.
Dia salah terima, dan salah terima ini ada hubungannya dengan sesuatu yang kasat mata. Yang kasat mata ini bisa diartikan kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Dan itu membuat Yoris yakin, yakin jika posisinya insecurity, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini untuk perasaan Yoris kepada ibunya. Dan apakah hal itu yang membuat Yoris benci kepada Ibu Tuti begitu mendalam? Ada simbol ekspansi, iya. Di sini yang tadinya mungkin Yoris sangat sayang kepada ibunya, karena hal-hal ini pada akhirnya ada perpindahan perasaannya. Yang tadinya begitu dalam rasanya kepada Ibu Tuti, pada akhirnya ada perpindahan perasaan. Jadi mungkin jadi nggak begitu sayang ya, dikarenakan ada acceptance ini. Yoris salah terima terhadap apa yang diperbuat ibunya kepadanya. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Ida. Ibu Ida ini ibunya Danu. Apakah perasaan tidak sukanya kepada Ibu Tuti begitu dalam? Mengapa dia tidak suka? Dan apa yang membuat dia tidak suka? Jadi bulat. Ada simbol fight, yakin. Yakin dalam hal apa? Apakah yakin kalau Ibu Tuti tidak suka padanya, atau yakin kalau Ibu Tuti baik padanya? Mari kita lihat. Impasse, jalan buntu. Yakin mengalami jalan buntu. Jalan buntu dalam hal apa? Jalan buntu dalam hal apa? Impartiality, ketidakseimbangan. Seperti yang saya bilang beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin, kalau keluarga Pak Yosef ini tidak ada keadilan dalam menerapkan hubungan keluarga. Dan ibunya Danu ini juga merasakan hal itu. Di Danu tadi juga ada keluar ini. Di ibunya Danu juga keluar ini. Adanya ketidakadilan, dia merasa Ibu Tuti ini tidak adil kepada dirinya. Yang ada hubungannya dengan impartiality. Lebih cenderung ke masalah mungkin harta. Apakah hal ini yang membuat dia dendam, ataukah hanya biasa-biasa saja kebenciannya? Ada simbol joy, dia menghadapi semuanya ini dengan biasa-biasa saja. Walaupun ada impartiality, yang artinya ada kondisi di mana dia juga merasakan kalau ada ketidakadilan yang sudah dialaminya selama ini. Karena juga kita tahu kalau tanah yang berada di yayasan, yang dibangun yayasan tersebut adalah tanah milik keluarga, dan sudah seharusnya ada timbal balik dari Ibu Tuti, Yoris, atau keluarga Pak Yosef ini pada keluarga-keluarga Ibu Tuti, misalnya bagi-bagi laba atau bagaimana. Tapi yang kita lihat ternyata Danu ini mendapat gaji 1,5, dan kita juga tahu kalau bapaknya Danu ini juga sudah tidak kerja. Jadi mungkin ya yang menopang keluarganya ini adalah Danu dengan gaji yang 1,5 juta itu tadi, dan itu membuat Ibu Ida merasa ada ketidakadilan di sini, dan di sini juga ada jalan buntu, dalam arti kata kalau dia protes juga mungkin nggak didengar, mungkin tidak akan ditanggapi. Makanya itu dia berusaha untuk menerima ini dengan enjoy. Jadi sekalipun ada rasa kesel, ada rasa nggak suka karena merasa mengalami ketidakadilan, tapi dia berusaha untuk menerimanya itu. Ya seperti itu teman-teman, dari prediksi perasaan masing-masing saksi ini terhadap Ibu Tuti. Dari sini kita mengetahui siapa saja yang begitu dalam tidak menyukai Ibu Tuti. Dan intinya Ibu Tuti sendiri mungkin kurang adil dalam menjalankan
keuntungan atau dalam menjalankan hubungan sesama keluarga, baik sesama Yoris maupun sesama keluarga besarnya. Karena di sini bolak-balik keluar impartiality, ketidakadilan di sini. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang